dengan tujuan akhir stasiun Davin. Pihak PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang menyatakan puncak kepadatan penumpang kereta api di wilayah Daop 4 Semarang pada masa arus mudik Lebaran tahun 2022 telah terlewati, yakni terjadi pada Sabtu 30 April 2022 atau 2 hari sebelum Lebaran. Di mana di hari tersebut tercatat sebanyak 19.868 penumpang kereta turun di wilayah Daop 4. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Kris Biantoro di Kota Semarang pada Minggu 1 Mei 2022 menyampaikan selama masa arus mudik, yakni sejak 10 hari sebelum hingga 1 hari sebelum Lebaran, atau 22 April hingga 1 Mei 2022, secara keseluruhan tercatat 142.341 penumpang kereta api turun di sejumlah stasiun yang masuk wilayah Daop 4, yakni Stasiun Tawang dan Poncol Semarang, Stasiun Tegal, Pekalongan, serta Stasiun Cepu. Menurut Kris Biantoro, para penumpang tersebut datang dari sejumlah rute favorit seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sementara itu, untuk penumpang yang naik dari wilayah Daop 4 selama arus mudik tercatat sebanyak 105.619 penumpang, baik dengan menggunakan kereta lokal maupun jarak jauh. Untuk kondisi jumlah penumpang di wilayah Daop 4 Semarang, memang dari awal masa angkutan Lebaran tanggal 22 itu terus meningkat. Dan puncaknya terjadi pada hari kemarin tanggal 30 April 2022 mencapai 19.868 penumpang untuk penumpang turun di wilayah Daop 4 Semarang. Kemudian kalau secara jumlah keseluruhan mulai tanggal 22 hingga tanggal 1 hari ini, data sementara kami 142.341 penumpang. Ini akan masih bisa bertambah sampai dengan pukul 00 nanti malam. Kris Biantoro menambahkan, untuk arus balik Lebaran, pihak PT KAI Daop 4 memperkirakan akan terjadi pada tanggal 4 Mei 2022. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus konfirmasi positif 244 orang per Minggu 1 Mei 2022. Total menjadi 6.047.040 orang. Sementara itu, pasien sembuh meningkat sebanyak 633 orang dan total menjadi 5.883.293 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 6 dengan total menjadi 156.273 orang. DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan penyumbang kasus harian tertinggi, yakni 81 orang, disusul Jawa Barat 46 orang, dan Banten 24 orang. Cakupan vaksinasi tanah air terus mengalami peningkatan di mana saat ini sebanyak 199.346.528 penduduk telah menerima vaksinasi dosis pertama. Kemudian dosis kedua sebanyak 165.230.060 orang. Dan 39.694.646 orang telah disuntikan vaksin dosis ketiga atau booster. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Terjadi penyerangan personil TNI Polri yang sedang mengamankan ibadah di Gereja Okbibab, Kampung Admisibil Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Minggu 1 Mei 2022 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Dalam insiden ini, kedua personil anggota Satgas Damai Kartens, Bribda Fani Putra Perdana
dan anggota Satgas Kodim Yunif 431 SSP Pratu Willy John mengalami luka dan dievakuasi ke Jayapura guna perawatan intensif di RSUD Bayangkara Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri di Jayapura membenarkan anggota Satgas Damai Kartens diserang KKB dari dua arah hingga menyebabkan personel tersebut terluka dan telah dievakuasi menggunakan helikopter milik Polri. Mungkin kelengahan kami sehingga bisa terjadi penembakan itu dan menyasar mengenai kepada pinggang dari anggota kami. Nah, anggota yang sedang itu kami hari ini sudah dievakuasi dari Pegunungan Bintang ke Jayapura dan akan kita lakukan penanganan serius untuk hari ini saya minta untuk segera dilakukan otopsi dan bedah untuk bisa menyelamatkan korban anggota kita yang terkena di pinggang. Aparat gabungan TNI Polri tengah meningkatkan patroli rutin dan melakukan sistem pengamanan kota mengantisipasi kelompok tersebut masuk di wilayah Oksibil Ibu Kota Pegunungan Bintang, Papua. Hingga kini aparat keamanan belum mengetahui pelaku penyerangan dari kelompok mana. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengamanan lalu lintas di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, khususnya di Simpang Gadok, terus dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun, pengamanan tak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Pasalnya, Polres Bogor turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari dinas hingga organisasi terkait. Tak terkecuali para anggota pramuka yang masih remaja juga turut diikutsertakan dan saling bekerja sama di lapangan untuk membantu pengamanan tersebut. KPO Satlantas Polres Bogor Ibtu Ketut Laswarjana di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 30 April menjelaskan kolaborasi tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi. Jadi begini, dalam operasi ketupat ini, operasi kemanusiaan ini, kita tidak hanya dari kepolisian saja. Jadi semua instansi kita libatkan, baik dinas itu dari Satpol PP, Dishub, BPBD, kemudian Damkar, Pramuka, organisasi-organisasi, nah kita libatkan. Kenapa? Karena jalur puncak ini adalah 22,7 km, sedangkan personil kita kan tidak mencukupi untuk menjaga semua per meternya. Makanya kita melibatkan semua instansi, kemudian juga kita mengantisipasi.
Adapun pada kesempatan yang sama, para anggota pramuka yang dilibatkan dalam pengaturan lalu lintas di Simpang Gadok, Jawa Barat mengaku senang dapat membantu para aparat kepolisian yang mengatur kelancaran lalu lintas. Alhamdulillah senang ya Kak, karena kita bisa dapat pengalaman juga di sini dan juga kita bisa tahu gitu cara menyeberangkan orang gitu. Terus kita tahu bagaimana situasi jalan pada saat ini gitu. Kami dari Pramuka Kabupaten Bogor dari cabang Ranting Kecamatan Megamendung mendapatkan tugas yaitu untuk membantu Bapak Polisi dan pemerintahan untuk melancarkan arus mudik di jalur puncak khususnya Kak. Para anggota pramuka juga tidak merasakan kesulitan saat ikut mengamankan lalu lintas di kawasan Simpang Gadok meskipun harus berpuasa di bawah teriknya matahari. Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Hanifah Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.